Sudah masuk, Pak? Sudah. Oke, udah direkam kan? Oke. Overview. Oke, ini Power BI ya? Oh, berhasil di Iya, deploy. Pak. Oh, masih ada trial udah deploy-nya. Kenapa, Pak? Ini bisa di deploy atau dari dashboard-nya ini deploy ya? Dari Power BI desktop di deploy ke Power BI website, Pak. Oke. Oh, berarti ada lisensi ya, berarti aman. Oke. Misalnya kemarin tuh ada yang kendala lisensi kan. Oke. Oh, keren ya jadi tampilannya. Nah, gimana susah buatnya? Kemarin kan Sebenarnya kemarin kan, susah. ya, kendala data kan kemarin ya. Oke. Iya, Pak, kendala di datanya. Ini gambar ya, sampah, air, udara. Oke. Ini sebenarnya buat navigation ke halaman selanjutnya, Pak. Coba dong, coba. Karena kalau navigasi saya kira gambar. Di sampah. Provinsi. Kalau air itu bagaimana? Kualitas air. Datanya kalian jadi pakai yang dari mana ya? Datanya Kemarin kita ya? pakai dari publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Pak, tahun 2022. Cuman ada beberapa tambahan data juga yang kita cari mandiri di BPS langsung, Pak. Oke, keren. Ada petanya. Oke, yang abu-abu ini bagaimana kualitas udaranya? Gimana, Pak? Yang di peta ini. Kan ada warna biru. Oh ya. Ini petanya kita pakai field map, itu menampilkan jumlah desa dan desa pencemaran air. Semakin hitam warna di peta itu semakin banyak desa tercemar air di provinsi tersebut, Pak. Oke. Keren sih, karena nanti kalau ada mentor gini dijelasin ya. Oke, Siap, Pak. keren. Mantap sih, hebat kalian nih bisa buat sampai kayak gini. Makasih, Ini Pak. filternya jalan nanti ya, tahun 2020-2021. Filternya jalan, Pak. Di 2021. Kalau diklik keduanya, aktif keduanya. 2 tahun itu. Kalau mau aktif 2 tahun itu lepas keduanya, Pak. Oh, berarti salah satu ya. Wah, lepas keduanya. Oke. Coba ke main pick dah. Jumlah pasien TB baru ini apa? Baru. Di halaman itu kita tampilin pencemaran air sama penyakit, karena rata-rata di Indonesia itu penyakitnya ditimbulkan dari masalah air, Pak. Oke, keren. Saya buat sebagus ini ya. Oke, 6 provinsi. Oke. Coba udara dong. Oh, sampai udara juga. Wah, keren sih ini. Oke. Ini Bapak sebagai gini juga nggak nyangka kalian bisa buat sampai sini ya. Ya, plus dulu untuk kalian. Astaga, terima kasih banyak, Pak. Keren sih, kalian telah semangat nih. Dapat menyelesaikannya dalam anggaplah dari kita bimbingan itu ya, itu singkat sih menurut Bapak ya, kalian buatnya. Iya. Itu lumayan untuk mengolah data, buat grafik, sampai tampilannya sebagus ini. Oke, keren. Oke, kalau dari Bapak, ucapan selamat untuk kalian dan berhasil sampai tahap ini. Lalu Bapak minta maaf bila sebelumnya dari Bapak bimbingan atau kelas dari Bapak ada kurang enakan dari kalian. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingannya, Pak, dan saran-sarannya. Oke, selama pekerjaannya ada kendala nggak? Selain data. Sebenarnya masalah kendala teknis itu kadang muncul, Pak. Di mapnya itu kadang nggak show up kalau di Power BI-nya.
Itu sebenarnya teknis di Power BI-nya, sama paling masalah kemarin data doang sih, Pak. Akhirnya jalan ya, oke di sini. Jalan, Pak. Oke, bentar. Coba kalau di Zoom petanya ini kelihatan nggak sampai nama daerahnya itu? Kan ada tanda Zoom ini. Oh, coba di labeling warna aja. Oke sih. Oke, mantap, keren. Oke, oh ini udah habis waktu saya. Oke, semangat untuk Zeus. Nanti kalau ada mentor hanya dipresentasikan yang terbaik agar nilai kalian maksimal, oke? Siap, terima kasih, Pak. Oke, selamat malam. Saya ke room selanjutnya ya. Malam, terima Thank kasih, you. Pak Kadek. Malam. Malam, Bu. Ya, oke. Zeus Capstone Project ya. Iya. Oke, kelompok Zeus. Ini kalian membuat sebuah dashboard gitu ya. Dashboard informasi lingkungan hidup. Oke. Ini video atau sudah dashboardnya Ini ya? hasil dashboard-nya. Oh, oke, baik. Mungkin sambil dicoba dilihat. Kita coba lihat. Datasetnya kemarin ngambil dari mana? Datasetnya dari publikasi statistik lingkungan hidup yang dipublikasikan oleh BPS, Bu. Oke, di BPS ya, berarti ya. Iya. Iya. Oke, aspek lingkungan hidup apa saja nih yang teman-teman ambil di sini? Aspeknya apa aja? Buat dashboard yang kita buat itu aspek lingkungan hidup kita fokus di ekoregion Jawa terlebih dahulu. Nah, masalah yang ada di Pulau Jawa sendiri itu masalah lingkungan hidupnya itu masalah penumpukan sampah, kualitas air, dan pencemaran udara. Jadi 3 aspek itu yang kita angkat. Oke. Baik. Ini ada berapa page? 1 ya? Ini ada 4 termasuk halaman depan. Oke. Terus halaman yang ketiga, ini berarti halaman kedua ya. Halaman ketiganya mana? Oh, ini khusus sampah ya. Oke. Ya. Yang halaman keempat. Itu pencemaran air dan apa ya? Dan penyakit. Oke. Oke, terus sudah ya? Yang udara? Yang udara ini halaman terakhir. Oh, berarti 5 dong ya? 5 termasuk yang homepage tadi ya? 4 homepage, overview, sama 3 aspek yang kita angkat.
Oh, oke. Nah, oke teman-teman. Di sini berarti datasetnya hanya satu ya? Datasetnya satu. Satu, tapi kalian pecah-pecah menjadi sampah, air, udara begitu ya? Iya. Oke. Nah, ya mungkin karena sudah di bagian sini dan sekarang sedang happening sekali gitu ya terkait dengan pencemaran udara. Kira-kira dari dashboard yang kalian sudah buat ini, kan kalau kita pakai Excel sebenarnya kita juga bisa lihat ya kan? Nah, ketika kita membuat Power BI kan ekspektasinya adalah kita bisa mengetahui sebuah informasi yang mungkin hidden atau tersembunyi dengan lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan kita menggunakan Excel jelas gitu ya. Kalau misalkan sama ya ngapain kita susah-susah gitu kan buat menggunakan Power BI ini pakai Power BI kan ya. Iya. Nah, kira-kira dari sini saja satu page ini karena kita sekarang sedang heboh-heboh ya terkait dengan pencemaran udara terutama di daerah Jakarta gitu. Nah, dari sini apa yang bisa kalian simpulkan gitu dari grafik-grafik pemetaan yang kalian sudah tampilkan di visualisasi ini? Yang mungkin kalau kita bandingkan sama Excel tuh nggak kelihatan gitu, Bu, gitu. Ya, yang paling menonjol di visualisasi dashboard terutama pencemaran udara itu ada visualisasi key influence. Itu dari data yang kita punya berdasarkan tahun 2022 itu bisa diketahui berapa kemungkinan yang bisa kita ketahui untuk mengurangi pencemaran udara dan apa sih yang mempengaruhi pencemaran udara tersebut dari indikator yang sudah dimiliki sama kita. Yang paling menonjol itu di key influence. Di sini kita bisa lihat bahwa banyaknya sepeda motor, banyaknya bus, itu sangat mempengaruhi jumlah desa yang mengalami pencemaran udara, serta angka-angkanya yang memungkinkan dianalisis seperti itu. Untuk visualisasi ini sendiri, saya coba bagaimana caranya mengurangi jumlah desa yang tercemar udara, itu caranya itu harus menurunkan jumlah banyaknya sepeda motor dan juga banyaknya bus yang ada di provinsi tersebut agar jumlah pencemaran udaranya juga akan berkurang pada tahun tersebut. Mungkin itu yang paling menonjol untuk visualisasi yang mungkin tidak bisa dilihat di Excel. Oh, itu jadi misalkan sepeda motor ya. Itu Iya, 6 1000. juta ya, 6 juta ya Iya, itu 6 ya. juta 6 juta sekian itu apa jumlahnya? jumlah sepeda motor. Oh, oke. Terus kalau misalkan menurun sekitar 507 gitu ya? Kalau sepeda Atau gimana? motornya menurun sekitar 6 juta, maka jumlah desa tercemar di Oh, udara juga akan menurun oke. sekitar 500 gitu. Oh, oke. Perbandingannya ya. Tapi kan kalau misalkan goes down-nya sebanyak itu ya susah ya. Iya, susah. Kalau total sepeda motornya di sana berapa kelihatan nggak sih? Kita menampilkan jumlah terbanyak di beberapa provinsi. Ini Itu ada berapa? visualisasi top 3 jumlah sepeda motor paling banyak, ada di Jawa Timur, itu sampai Atau kita 19. filter itu bisa difilter kan ya di provinsi Iya, itu ya. Provinsi iya. DKI gitu misalkan. DKI aja. Diancek dulu berarti. Diancek Maaf ya Bu, semua. agak nge-lag. Iya, iya, iya. No, nggak ada ya. Tapi ya nggak ada datanya. Buat ini sebenarnya di key influencer-nya itu kadang kadang analisisnya tuh tidak terbaca sih Bu, kalau misalnya di Oh, coba beberapa ganti provinsi. yang lain. Coba ganti aja yang lain. Saya juga sebenarnya ini entah di teknis atau bagaimana, kadang result-nya nggak ketemu. Hmm, harus banyak gitu ya mungkin ya. Iya, Coba mungkin. dua deh, coba dua Jawa Tengah, Jawa Timur gitu misal. Bentar ya Bu.
Oke. Mungkin datanya mungkin kalian sempat coba cek-cek datanya nggak itu? Sepertinya harus beberapa Mhm. provinsi minimal, Bu. Oke, baiklah. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya akan lebih baik kalau bisa di breakdown ya. Mm. Jadi di breakdown lagi gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi sudah ada informasi yang baru gitu ya dibandingkan dengan kita hanya menampilkan jumlah gitu kan ya. Iya. Iya. Kalau untuk petanya berarti itu tebalnya itu mengartikan apa ya? Semakin pekat warnanya, semakin banyak jumlah desa yang tercemar. Semakin pekat itu, pekatnya itu di daerah mana tuh yang dimaksud pekat itu? Ini Bu, ini kan di Banten itu pudar ya Bu, kuningnya pudar. Heeh. Sedangkan ini di Jawa Tengah itu warna kuningnya pekat. Nah itu jumlah desanya pun banyak gitu. Oh, berarti Jakarta lebih mending dibandingin Jawa Tengah gitu ya? Iya, Oh, karena jumlah desanya sebenarnya lebih sedikit. ya perbandingannya dengan jumlah desanya juga Bu. Ah, ya. Itu 326 kalau yang di Jakarta, kalau yang Jawa Tengah berapa itu? Ya, oke. Ya karena memang luas areanya ya beda juga kan ya. Iya, Ya, mungkin atribut yang digunakan mungkin ya. Karena kalau misalkan kita lihat realitanya kan jelas Jakarta pencemaran udaranya paling tinggi ya. Tapi kalau kita lihat jumlah desanya jelas pasti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur karena areanya lebih luas jelas pasti dia akan lebih pekat sih. Nah, concernnya ke arah mana nih gitu. Itu paling. Oke, baik. Ini sudah baik sekali saya rasa ya paling masalah datanya sepertinya harus dicek-cek lagi gitu ya. Ya dicek-cek lagi lalu mungkin kalau ada data-data yang mungkin masih miss value gitu harusnya dicoba diperbaiki dulu gitu ya. Gitu. iya. Oke, good. Saya rasa cukup ya. Good luck ya teman-teman di mentor yang lainnya nanti ya. Selamat malam. Saya live ke room yang lain. Ya, Terima kasih Bu. ya. Makasih, Bu. Ini sampai berapa mentor guys tadi katanya? Sampai 9 kan.
Malam. Halo Adik, selamat malam Adik. Zeus ini wah. Bikin apa kalian? Website? Tahu Dashboard, website? Bu. Oh, dashboard. Oke, silakan. Silakan boleh diputar. Mau buka dashboardnya boleh, mau putar videonya boleh. Kebetulan ini saya udah buka dashboardnya, Bu. Oke, silakan dashboardnya aja kalau gitu. Mungkin sambil saya jelaskan juga ya, Bu ya. Oke, siap-siap. Malam Bu Vita, berikut hasil capstone kelompok Zeus berupa dashboard informasi lingkungan hidup yang kita gunakan pakai Power BI desktop. Jumlah halaman dashboard ini ada 5 halaman, Bu. Oh, bagus tampilannya. Ini halaman pertamanya menampilkan overview dari Pulau Jawa berupa kependudukan sama PDRB. Lalu ada halaman berikutnya, di mana halaman-halaman berikutnya itu berupa fokus permasalahan yang kita angkat di Pulau Jawa, yaitu ada permasalahan penumpukan sampah, kualitas air, dan pencemaran udara. Ini ada halaman berupa penumpukan sampah dan sarana dinas kebersihan yang ada di Pulau Jawa. Data yang disajikan itu data lingkupnya per provinsi. Lingkupnya per provinsi. Oh, bagus. Ambil data dari mana kalian, Dek? Data yang kita gunakan itu dari BPS, Bu, di tahun 2020 dan tahun 2021. Oh, bagus. Itu sudah banyak ya data segitu meskipun cuma 2 tahun ya, Dek. Iya, Bu. Cukup mengenyangkan. Oke, lanjutkan. Selanjutnya ada halaman kualitas air dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh air di masing-masing provinsi. Ini bagus ini. Untuk peta sebarannya sendiri di pencemaran air ini semakin hitam warnanya, itu menandakan semakin banyak jumlah desa yang ternyempar air di provinsi tersebut. Yang biru itu di mana itu, yang biru itu? Yang biru ini ada di Jogja sama Banten. Masih aman berarti. Itu. Bagus, Dek. Berapa persen ini akurasinya nih, Dek? Kita kamu ini. Untuk datanya, Bu. Datanya sendiri itu karena diambil dari BPS, itu akurasinya sudah dipastikan 100% untuk. Ya? Iya. Ini bagus, Dek. Saya suka tampilannya ya, bagus. Berarti kamu baru ngambil di Pulau Jawa ya? Ya, karena sudah. Yang paling memang di Pulau Jawa ya. Ya, Bu, lingkungan hidup yang paling banyak kasusnya di Pulau Jawa. Ini minta abang kedua. Bagus, Dek. Dan ini ada halaman terakhir, Bu, itu pencemaran udara. Nah, ini sangat informatif, Dek. Bagus dashboardnya. Ini kan lingkungan hidup ya, bagus. Karena biasanya kalau seperti ini biasanya hanya fokus ke pencemaran tok gitu ya. Tapi ini kamu bagus, cukup lengkap. Tampilannya juga enak dilihat gitu ya, nggak melelahkan mata gitu. Bagus. Berikan adik-adik. Terima kasih, Bu Vita. Sama-sama. Semoga nanti dapat nilai yang maksimal juga dari metode yang lain ya. Best luck untuk berikutnya. Oke, Dedek, aku move ke room berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Dedek. Ngopi-ngopi dulu kalau ngantuk. Iya, Bu. Clear ya.
Selamat malam adik-adik. Malam, Bu. Iya, dengan kelompok Zeus di sini? Iya, Iya, baik. Aduh, ini sudah ada nih. Dashboard informasi lingkungan hidup. Keren ya. Oke. Boleh mau didemokan atau mau kalian menceritakan sesuatu dulu? mungkin boleh sambil saya demokan saja ya, Bu ya, dashboardnya. Boleh, silakan. Malam, Bu Clara. Ya, selamat Berikut malam. hasil capstone project dari kelompok Zeus berupa dashboard informasi lingkungan hidup yang kita gunakan menggunakan Power BI desktop. Untuk datasetnya kita pakai dataset dari BPS dengan lingkup provinsi di tahun 2020 sampai 2021. Untuk informasi lingkungan hidup ini sendiri, kita angkat permasalahan itu ada 3 aspek, masalah sampah, air, dan udara, yang kita fokuskan di Pulau Jawa. Ini ada sedikit overview peta kependudukan dari Pulau Jawa saja. Di sini kita menampilkan jumlah kependudukannya, rumah tangga yang memiliki akses hunian yang layak dan terjangkau di provinsi, grafik kependudukan, dan PDRB. Cuman ini halaman yang bukan fokus kita. Ini hanya informasi umum saja yang kita tampilkan. Lalu ada navigation di dashboard ini untuk ke halaman berikutnya, yaitu yang pertama ada permasalahan sampah yang ada di Pulau Jawa. Kita sediakan filter di tahun 2020 dan tahun 2021. Yang pertama ini ada peta produksi sampah, itu semakin pekat warnanya di provinsi tersebut, semakin banyak juga jumlah produksi sampah di provinsi tersebut. Tuh. Dari peta ini kita bisa lihat bahwa Jawa Tengah ini memiliki produksi sampah paling banyak per harinya, yaitu ada 10.000 ton per meter kubik gitu. Lalu ada visualisasi perbandingan juga, dan kita ada penggunaan forecasting selama 3 tahun ke depan. Itu perkiraan produksi sampah di Pulau Jawa itu ada berapa. Dari hasil forecasting itu semakin tahun semakin meningkat juga produksi sampahnya per hari itu. Lalu ada visualisasi perbandingan jumlah TPS dan jumlah desa, dan ada chart yang kita tampilkan untuk menginformasikan sarana dinas kebersihan yang ada di Pulau Jawa. Lalu selanjutnya itu ada halaman masalah air di Pulau Jawa. Nah, di halaman ini tuh kita menampilkan kualitas air dan penyakit, karena di Pulau Jawa sendiri dari informasinya itu rata-rata penyakit yang ditimbulkan itu udah berasal dari masalah kualitas air yang ada di Jawa. Seperti itu. Dari peta yang kita visualisasikan, semakin hitam warnanya di provinsi tersebut, itu semakin banyak jumlah desa yang tercemar air. Ini perbandingannya dibandingkan dengan jumlah desa di provinsi tersebut. Seperti itu. Lalu ada perbandingan jumlah desa yang tercemar air dan kasus diare, di mana yang semakin banyak desa yang tercemar air itu semakin banyak juga kasus diare yang ditimbulkan. Lalu ada ini perbandingan persentase fasilitas sanitasi dan sumber air layak minum di tiap-tiap provinsi. Lalu ada penyakit lainnya, ada malaria, diare, dan DBD juga. Lalu ini halaman terakhir dari dashboard yang kita buat, itu ada masalah pencemaran udara. Masih sama, kita tampilkan juga peta, yaitu perbandingan jumlah desa dan desa tercemar udara di provinsi tersebut. Masih sama, itu filternya semakin pekat warnanya, semakin banyak juga jumlah desa yang tercemar udara. Selalu ada grafik perbandingan jumlah bus dan truk yang biasanya itu menghasilkan paling banyak polusi udara.
Lalu ada visualisasi key influencer yang mempengaruhi apa saja indikator yang mempengaruhi jumlah desa itu mengalami pencemaran udara, seperti itu. Lalu ada penyakit yang biasanya disebabkan oleh udara, dari mulai TB, paru, BTA, dan yang terakhir itu ada visualisasi top 3 jumlah sepeda motor di Pulau Jawa, itu ada Provinsi Jawa Timur, DKI, dan Jawa Tengah. Kenapa kita ambil top 3 jumlah sepeda motor ini? Karena dari hasil key influencer ini bisa dilihat bahwa jumlah desa yang tercemar udara ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah sepeda motor juga yang dihasilkan oleh analisis key influencer. Mungkin seperti itu Bu, sedikit penjelasan demonstrasi dari dashboard yang kita buat. Baik, terima kasih. Izin bertanya ya Adik-adik. Ya. Keunggulan informasi ini dibandingkan informasi lainnya apa? Dari hasil yang kita buat, informasi lingkungan hidup ini belum banyak dibuat oleh masyarakat maupun pemerintah, dan beberapa informasinya itu tidak terletak secara menyeluruh di satu halaman, dan informasi yang ada di sini juga ada beberapa yang mungkin tidak ada di informasi lainnya, seperti key influencer ini yang dimana bisa terlihat analisisnya bagaimana sih caranya mengurangi desa pencemaran yang dipengaruhi oleh jumlah indikatornya itu sepeda motor. Lalu ada peta-peta sebaran juga yang mengindikasikan beberapa aspek yang kita tonjolkan di permasalahan dashboard lingkungan hidup ini, Bu. Oke, good. Sekarang boleh dibantu oleh teman-teman yang lain ya. Kalau kamu diberikan waktu lebih lama, mau dikembangkan ke arah apa dashboard ini? Silakan dijawab selain Farhan ya. Ya, silakan. Ya. Maaf, saya belum mendengar suara Tia. Apakah adik-adik menti lain mendengar? Belum, Bu. Belum Sepertinya ada sampai. masalah teknis. Halo Bu Clara, apa Nah, udah masuk sudah. suaranya? Nah, Oke, sudah Tia. sorry sebelumnya. Oke. Silakan Tia. Iya. Ya, saya izin jawab ya Bu. Jadi Iya. semisal dikasih waktu pengerjaan yang lebih lama lagi, sebenarnya kami pengennya tuh buat dashboardnya awalnya tuh satu Indonesia. Cuman karena waktu itu mepet, terus juga sempat ada kendala soal datanya, jadinya kami kecilkan lagi cakupannya jadi sepulau Jawa. Karena sepulau Jawa aja kemarin sempat agak keteteran buatnya, jadi ya udah kita buat sampai sepulau Jawa aja dulu gitu. Jadi kalau dikasih waktu lebih lama, pengennya sih langsung satu Indonesia gitu. Keren ya, sumbangsih kalian buat negara Indonesia ini luar biasa ya. Neza, ada kesulitan apa nih Neza ketika mengerjakan dashboard ini? Mungkin kesulitannya pas data sih Bu, ada data yang tidak ada dari BPS, jadi kita harus mencari di mandiri gitu Bu. Oh, contohnya apa yang data yang tidak ada? Kemarin itu pas dari tabel paru-paru kalau nggak salah Ibu. Terus dapat ganti datanya dari mana? Kita nyari sendiri di PPS Ibu, nggak dari yang kan dapat datanya tuh dari PDF dashboard PPS Informasi Lingkungan Hidup tahun 2022. Nah, karena ada beberapa yang nggak ada, jadi kita nyari di manual secara terpisah tetap di laman BPS seperti itu, Bu. Baik. Untuk Nirma, dashboard ini manfaatnya buat apa sih Nirma?
Izin masuk, Pak. Suara saya terdengar. Sudah. Jadi untuk dashboard informasi lingkungan hidup ini bermanfaat untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang masih awam terhadap lingkungan sekitar. Jadi bisa meningkatkan kesadaran buat masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, terutama menjaga kebersihan air, kemudian menjaga kebersihan tanah agar tanah tidak tercemar. Bagaimana, apakah sampah harus dikurangi atau membuang sampah pada tempatnya dan tidak pada sembarangan tempat. Kemudian untuk pencemaran udara, sebaiknya untuk masyarakat bisa sadar agar mengurangi kendaraan bermotor dan memilih untuk menggunakan sepeda atau jalan kaki agar tidak menambah polusi udara. Jadi manfaat dari dashboard informasi lingkungan hidup ini agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar mereka. Gitu, Ibu. Ibu, maaf. Sorry, Maaf, belum. Ya, Ibu. sorry. Saya lupa. Maaf. Terima kasih. Saya lupa. Oh, tapi tadi di dashboard kalian belum ada ya informasi tentang himbauan menjaga lingkungan hidup? Atau saya tidak menyimak? Ada nggak? Untuk himbauan sendiri belum ada, Bu. Ya, baik. Barangkali nanti bisa ditambahkan ya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, adik-adik Menti, terima kasih atas presentasinya. Aplaus buat kalian. Saya apresiasi sekali atas keprihatinan kalian terhadap lingkungan hidup di Indonesia, dan untuk kali ini spesialisnya di Pulau Jawa dulu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar dan sukses buat studi kalian selanjutnya. Saat ini saya mau pamit undur diri ya. Saya mau pindah ke room yang berikutnya. Terima kasih. Selamat malam adik-adik. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Clara. Kalian ada yang mau gantiin? Ada yang mau, siapa tuh ada yang mau ngomong, ngedemoin? Maaf kalau aku nih kayaknya kadang agak live atau putus-putus gitu. Berarti ini nanti pulang jelasin langsung dari dashboardnya, nggak pakai yang video demo kan? Kayaknya mending dari sini aja, dashboardnya langsung aja. Kita juga sebenarnya kan kita tahu ya, kita permasalahannya apa, tujuannya apa sebelumnya di PPT. Kan dijelasin sambil ngedemoin aja. Soalnya yang di video tuh kayaknya suarakunya kurang jelas deh.
Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Erna. Oke. Nah, ini sudah siap ini menampilkan. Oke, silakan. Ini supaya nanti kita sempat diskusi. Bisa di play videonya. Bentar ya Bu. Kelompok Zeus. Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan demonstrasi dashboard informasi lingkungan hidup khususnya di ekoregion Jawa. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Zeus yang beranggotakan Raden Farhan, Tia Dwi Rahayu, Neza Zefira, dan Nirmalito Fatehah. Permasalah singkat yang kami angkat, dengan keadaan lingkungan hidup sekarang di ekoregion Jawa yang kurang diperhatikan dan masih banyak permasalahan. Didapatkan informasi tentang keadaan lingkungan hidup yang kurang baik dan sulit dipahami yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan perhatian dari masyarakat mengenai masalah lingkungan sekitarnya. Solusi yang kami usulkan yaitu kami menyajikan data lingkungan hidup yang cukup banyak dan terbaru berdasarkan SLHI. Dan pembuatan dashboard yang menarik dengan visualisasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Untuk demonstrasi solusi, data yang digunakan berasal dari laman Badan Pusat Statistik yang berubah buku terbitan yaitu Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Lalu, kami convert datanya ke dalam Excel dan kita lakukan perapihan. Baru kita import, cleaning, dan visualisasikan data ke dalam Power BI. Selanjutnya ada demonstrasi video penggunaan dashboard informasi lingkungan hidup khususnya di ekoregion Jawa. Ini merupakan tampilan halaman utama dari dashboard ini. Kita bisa klik overview yang nantinya akan menavigasi ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini akan menampilkan kondisi penduduk yang ada di ekoregion Jawa dari mulai peta pendudukannya, presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di setiap daerahnya, lalu ada grafik kependudukan di tiap provinsi, dan ada PDRB atas dasar harga berlaku dan harga kosan. Semuanya di sini bisa dilihat bagaimana keadaan di tiap provinsinya. Nah, untuk fokus lingkungan hidupnya sendiri, kita bisa mengklik filter atau navigasi yang ada di bagian kiri bawah untuk melihat halaman selanjutnya. Nah, di halaman ini akan menampilkan report sampah dan sarana dinas di tiap daerahnya. Gitu. Kita menyediakan filter tahun dan juga provinsi di dashboard ini. Gitu. Kita menyediakan peta produksi sampah. Semakin pekat warnanya, semakin banyak produksi sampah di daerah tersebut. Di Jawa Tengah sendiri ada 10.000 ton per meter kubik. Ini yang produksi sampah per hari. Gitu. Kita juga menyediakan kartu total penduduk tetap saja gitu. Lalu ada perbandingan volume sampah yang terangkat dan sampah dan produksi sampah. Ada perkiraan produksi sampah per hari juga. Ini forecast yang kita jalankan itu setiap 3 tahun ke depan profitnya itu akan semakin terus naik hasilnya per harinya sampah gitu. Terus ada perbandingan jumlah TPS dan jumlah desa yang dapat ditemukan bahwa
rata-rata jumlah TPS di provinsi tersebut masih kurang banyak dibanding dengan jumlah desa yang ada di provinsi tersebut. Lalu ada kat yang menampilkan jumlah pegawai, gerobak sampah, truk sampah, dan sampah yang persenan sampah yang terangkut. Lalu kita bisa next ke halaman berikutnya, yaitu masalah air. Nah, di sini kita tetap menyediakan field map. Semakin hitam warna itu semakin banyak jumlah desa tercemar air. Ada perbandingan jumlah desa tercemar air dan kasus daerah yang biasanya disebabkan oleh air. Terus juga ada persentase fasilitas sanitasi dan sumber air layak yang ada di tiap daerah. Ada jumlah pasien TB paru dan GTA, dan grafik jenis penyakit malaria, diare, dan DBD yang biasanya disebabkan oleh genangan air tidak terjaga. Selanjutnya ada informasi mengenai udara di ekoregion Jawa. Di sini menyediakan peta juga grafik perbandingan antara bus dan truk yang biasanya mempengaruhi kandungan udara. Lalu ada visualisasi key influencer yang mempengaruhi jumlah desa pencemaran itu ada apa aja gitu. Bisa lihat bahwa ketika jumlah sepeda motor di Pulau Jawa itu menurun, maka rata-rata jumlah desa tercemar udara juga akan menurun gitu. Artinya berbanding lurus. Ada jumlah pasien TB yang biasanya dipengaruhi oleh udara, dan top 3 daerah yang memiliki jumlah sepeda motor paling tinggi gitu. Nah, di atas kita bisa kembali ke main page dengan mengklik navigasi ini. Mungkin itu saja demonstrasi dari dashboard informasi lingkungan hidup yang kami sediakan khususnya di ekoregion Jawa. Oke. Good. Itu berarti membuatnya pakai Power BI ya? Sudah dihubungkan atau masih dari Power BI-nya langsung? Udah kita deploy ke website Power BI-nya, Bu. Oke, ke website Power BI. Tadi tampilannya, makanya tadi saya lihat bukan tampilan dari Power BI-nya ya, tapi sudah di deploy ya. Oke. Database-nya dari mana Anda dapatnya? Datasetnya itu kita ambil dari terbitan buku terbitan BPS tentang Statistika Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2022. Tapi ada beberapa data juga yang kita ambil manual dari website BPS mengenai lingkungan hidup juga, Bu. Oke. Good. Nah, adik-adik sudah berhasil ya mengembangkan untuk tadi dashboard-nya. Tadi saya lihat juga tampilannya macam-macam ya. Ada tadi yang peta tadi ya. Petanya tadi berubah ya, sepertinya kalau sesuai dengan kondisi ya. Kondisi apanya tadi? Sampahnya atau apa tadi ya? Sesuai aspek lingkungannya, Bu. Oke, ada yang warnanya hitam kayak gitu ya. Mungkin juga semacam itu semacam warning juga kan. Oke, kalau warna kayak gini, itu ada legend-nya nggak? Semacam petunjuk. Kalau warna ini apa, menunjukkan apa, warna ini apa gitu nggak? Ada tooltipnya, Bu. Kalau kita kursornya ke petakan, itu nanti ada informasinya. Oke. Good job lah untuk kelompok ini. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk capstone-nya. Itu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bu Erna. Halo. Malam, Pak Rinaldi. Oke. Ini kelompok Zeus ya? Iya, Pak. Di bawah bimbingan Pak Nopar, Pak Agus, benar? Betul, Pak. Oke, sip. Di sini buat apa nih Zeus? Zeus itu yang raja di Yunani tuh? Iya, Pak. Kita buat dashboard lingkungan hidup, Pak. Oh, dashboard lingkungan hidup. Ini data analis semua ya di sini ya? Iya, Pak. Data analis nih banyak ya. Oke, coba lihat di share screen coba. Dashboardnya langsung ya. Saya
kalau lihat video nanti saya ngantuk ya. Siapa? Ya. Oke, Ini coba halaman diklik. utama ya, Pak. Sip, bagus. Namanya. Ini datanya diambil dari mana ini, Farhan? Data setnya itu dari terbitan publikasi BPS, Pak, mengenai lingkungan hidup. BPS ya? Iya. Oke, next. Apalagi yang bisa dilihat nih di sini? Ini sebenarnya totalnya 5 halaman, Pak. Masing-masing halaman itu menggambarkan aspek permasalahan yang kita angkat, Pak. Apa aja itu? Sampah, terus apa lagi? Sampah, air, sama udara. Sampah, air, sama udara ya. Oke, lagi lanjut. Page lain, air, coba. Oke, terus? Oke, kita mulai dari sampah dulu. Kita belajar dulu ke sampah. Ya. Nah, di sampah ini sebenarnya udah bagus ya. Untuk desainnya juga saya suka sih, enak untuk dilihat. Nah, yang harus diperhatikan itu coba di bagian card-nya itu seharusnya tulisannya jangan terlalu gede, Farhan ya. Oh, iya, Pak. Jumlah pegawai kita nggak bisa baca kan. Nah, itu aksesibilitas untuk user itu nggak bagus gitu. Untuk orang-orang yang mungkin saya juga nggak paham itu. Jumlah pegawai ke-nya itu saya juga nggak paham gitu. Dan nanti mungkin bisa untuk diperbaiki. Kalau misalnya ada dosen lain yang mau masuk lagi nanti mungkin bisa diperbaiki dulu. Itu ya. Iya, Pak. Kalau dari saya udah bagus, di bagian sampah ini udah bagus ya, udah kelihatan untuk hal-hal yang mau dianalisis ya, data-data juga kelihatan bagus, filternya juga bisa saya lihat dengan baik. Coba lanjut ke air. Oke, di air nggak ada masalah ya, sama dengan yang tadi sebenarnya, lebih ke arah legendnya yang belum bisa terbaca dengan baik kan. Contoh di sini ada sum of persentase. Nah, seharusnya itu tuh ganti tuh. Itu kan default ya. Sum Iya. of persentase rumah tangga kelihatannya ya. Jadi mungkin bisa diganti dulu nanti itu. Oke, sip, udah bagus. Lanjut ke udara. Sip, bagus sih kalau dari saya. Desainnya saya suka. Oke. Nah, coba jelaskan ke saya gimana cara baca key influencer-nya. Kayak buat di selesai masuk ya, Pak? Ya, masuk. Silakan. Buat di key influencer ini kita masukkan analisisnya itu untuk jumlah desa pencemaran udara. Nah, untuk indikatornya itu kita masukkan beberapa indikator, ada sepeda motor, bus, dan lain sebagainya. Yang dihasilkan dari key influencer ini setelah dianalisis oleh sistem, itu didapatkan apa yang mempengaruhi jumlah desa pencemaran udara untuk agar berkurang gitu. Nah, untuk itu ketika jumlah sepeda motor itu mengalami penurunan sampai 6 juta unit, maka yang terjadi rata-rata jumlah desa pencemaran udara di tiap provinsi itu akan berkurang juga hingga 507. Itu mungkin, Pak. 7 apa? 507 apa itu? Desa, Pak. Oh, desa. 507 desa gitu. Iya. Oke. Oke, sip. Dari saya udah bagus ya. Di sini karena data analis semua, sekalian gitu ya. Saya minta maaf selama saya ngajar banyak salah gitu ya. Ngasih tugas yang bikin screenshotnya panjang sekali gitu ya. Tapi itu yakinlah itu buat kalian, bukan buat saya sebenarnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir dengan baik gitu ya. Menyelesaikan tugas akhir juga dengan baik. Semoga bisa mendapat nilai yang baik juga nanti. Dan harapan saya kalian bisa mendapat karir yang jauh lebih baik nanti selepas dari kuliah gitu ya. Mana tahu nanti ketemu sama saya di jalan kan bisa traktir ST 1 kan atau teh pucuk lah minimal gitu yang pakai tempat
ada botolnya kan. Ya, kayak gitu. Oke, gitu aja rekan-rekan ya. Oke, selamat Siap, Pak. dan sukses selalu. Silakan dilanjutkan dengan dosen yang lain ya. Terima kasih, mari. Selamat malam. Malam, Pak Rinaldi. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Ya.
Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Selamat Pak. Malam, Pak Agus. Ya, silakan videonya. Saya pengen lihat videonya. Di play sebentar. Oke, baik, Pak. Boleh Farhan minta tolong dibantu share screen ya. Halo teman-teman semua. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan demonstrasi dashboard informasi lingkungan hidup khususnya di ekoregion Jawa. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Zeus yang beranggotakan Raden Farhan, Tia Dwi Rahayu, Neza Zefira, dan Nirmalito Fatehah. Permasalah singkat yang kami angkat, dengan keadaan lingkungan hidup sekarang di ekoregion Jawa yang kurang diperhatikan dan masih banyak permasalahan. Didapatkan informasi tentang keadaan lingkungan hidup yang kurang baik dan sulit dipahami yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan perhatian dari masyarakat mengenai masalah lingkungan sekitarnya. Solusi yang kami usulkan yaitu kami menyajikan data lingkungan hidup yang cukup banyak dan terbaru berdasarkan SLHI. Dan pembuatan dashboard yang menarik dengan visualisasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Oke, cukup. Berarti teknologi Microsoft-nya apa aja yang digunakan? Power BI. Pada proses izin menjawab Pak, pada proses pembuatan dashboard ini kita pakai teknologi Microsoft Power BI, Microsoft Word sama Microsoft Excel. Udah cuma 3 itu ya? Iya Pak. Terus bikin web juga? Bikin webnya pakai apa? Kita nggak bikin web Pak, jadi kita cuma dashboard aja dari Power BI. Oke, baik. Oke, saya kira sudah saya tangkap semua poin-poinnya. Saya akan pindah ke kelompok lain ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Selamat malam teman-teman room 11. Selamat malam, Bu Hesti. Oke, kali ini kalian buat apa? Di Capstone Project ini kita buat dashboard informasi lingkungan hidup, Bu. Oke, boleh langsung di-share screen dashboardnya? Boleh, Farhan boleh tolong di-share screen dashboardnya. Oke, sambil Ini dijelasin merupakan dikit-dikit ya. tampilan. Oh iya. Oke, saya izin jelasin sedikit ya, Bu. Jadi ini merupakan tampilan dari dashboard informasi lingkungan hidup yang telah dibuat oleh kelompok Zeus. Di halaman pertama ini ada covernya, dan di halaman berikutnya itu ada overview. Boleh Farhan di next. Nah, pada halaman overview ini berisikan informasi singkat terkait daerah-daerah yang akan kami bahas di slide-slide berikutnya. Di sini informasi lingkungan hidup yang kami tampilkan itu hanya terbatas pada wilayah Pulau Jawa atau ekoregion Pulau Jawa, jadi nggak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Di sini kita ada 2 filter yang dipakai, yaitu filter tahun dan juga provinsi. Di sini kita hanya ambil data dari tahun 2020 dan juga data pada tahun 2021 serta provinsi-provinsi yang ada di wilayah Pulau Jawa. Di sini yang ditampilkan yang pertama ada peta kependudukan, lalu ada visualisasi dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan juga terjangkau di masing-masing provinsi, serta ada grafik kependudukan dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Di slide berikutnya ini ada penjelasan terkait masalah sampah di wilayah ekoregion Pulau Jawa. Boleh Farhan di next. Pada halaman ini, visualisasi yang kami tampilkan itu terdiri dari, karena di sini membahas sampah, jadi pembahasannya terkait sampah, produksi sampah, serta sarana yang disediakan oleh dinas daerah masing-masing. Di sini ada peta produksi sampah, ada beberapa warnanya, dan semakin gelap warna yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa produksi sampah di daerah tersebut semakin tinggi. Ada juga visualisasi dari perbandingan volume sampah terangkut dan produksi sampahnya, serta perkiraan produksi sampah per hari dan perbandingan jumlah TPS dan jumlah desa di masing-masing provinsi. Berikutnya itu ada permasalahan terkait air. Boleh Farhan di next. Di sini pembahasannya terkait pencemaran air. Visualisasi yang kami tampilkan di sini ada jumlah desa dan desa yang mengalami pencemaran air, perbandingan jumlah desa tercemar air dan juga kasus diare, persentase fasilitas sanitasi dan sumber air minum layak, serta jumlah pasien TB paru, BTA, dan juga grafik jenis penyakit malaria, diare, dan DBD. Untuk di halaman berikutnya itu ada penjelasan terkait permasalahan udara atau pencemaran udara. Petanya yang di sini membahas tentang jumlah desa dan juga pencemaran udara di masing-masing wilayah. Selanjutnya ada visualisasi dari grafik jumlah bus dan truk yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk mengangkut dan juga mengatasi permasalahan pencemaran udara. Terus di sini juga ditampilkan key influencer dan top segmen dari apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran udara, dan di sini penyebab terbesarnya disebabkan oleh adanya semakin meningkatnya kepemilikan sepeda motor di masing-masing wilayah. Terus berikutnya ada juga visualisasi terkait penyakit TB dan juga top 3 jumlah sepeda motor yang ada di wilayah Pulau Jawa. Seperti itu, Bu. Oke, aku mau nanya, kalian dapat datanya dari mana? Buat datanya, kami mengambil data dari BPS, Bu, Badan Pusat Statistik.
Oke, oke, oke. Oke, ini keren banget teman-teman. Dashboardnya ini sangat enak dilihat. Kemudian kalian juga menggunakan berbagai macam chart ya di sini. Jadi lebih paham untuk visualisasi datanya. Kemudian kalian juga pakai peta. Oke, good teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ikut Capstone Exhibition ini. Terima kasih telah membuat dashboard secantik ini, teman-teman. Oke, kalian keren, teman-teman. Oke, terima kasih, teman-teman. Selamat malam, aku izin live ya, teman-teman. Ya, terima kasih banyak juga Bu Hesti. Selamat malam.